Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading kali ini. Pembacaan tarot energi banyak orang banget ya, universal banget. Jadi ini bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Kali ini temanya, judulnya kerinduan dia ke kamu. Wah. Kita bakalan clarify energi kerinduan seseorang ke kamu ya. Ini ada kartu Five of Pentacles. Ada Judgment. Ada Knight of Cups, Ace of Cups, Two of Wands, Five of Wands. Oke, aku ambil satu lagi. Oke. Ini ada Four of Cups ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Scorpio di sini ya. Lalu yang kuat ada Leo, Taurus, Libra, Aquarius ya. Gemini juga ada, tapi yang kuat Virgo juga. Oke, nanti kita lihat lagi ya zodiak yang muncul. Aku lebih ngelihatnya ini strong energy yang kuat banget Scorpio ya. Cancer, Pisces. Cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Jadi kerinduan dia ke kamu, aku lihat ini adalah suatu kejadian yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Sebelum-sebelumnya ya kalian punya konflik gitu. Konflik kalian gak enak banget. Konfliknya ya menembus batin satu sama lain. Ini bisa dikatakan konflik batin juga, soalnya bisa aja terpisahnya nggak baik-baik, atau tiba-tiba nggak berkomunikasi, tiba-tiba nggak bicara lagi, ya tidak lancar lah komunikasinya, dan ada yang nggak ketemu gitu. Kalian mungkin beda pola pikir ya, beda cara pandang, atau memang kalian punya perbedaan. Jadi kayak toxic gitu ya. Benar-benar ada yang menyakiti, ada yang tersakiti, atau sama-sama saling menyakiti. Jadi nggak enak gitu. Aku bisa bilang ini ada yang punya hubungan karma, atau sebelumnya hubungan karma. Tapi bisa juga ini twin flame ya, energi mirroring, energi yang cerminan gitu. Tapi ya kita merefleksikan energi satu sama lain untuk membayar karma satu sama lain. Karma kamu dan karma dia, karma keluarga bisa juga, keluarga masing-masing. Terus
Aku lihat ini bisa dia atau kamu tiba-tiba memblok komunikasi ya, memblokir, menghapus akun, hapus nomor, hapus kontak, atau nggak mau aktif lagi di sosmed, yang biasanya online nggak online lagi. Terakhir dilihatnya udah lama banget, lasinnya udah lama. Ya bisa aja udah ada nomor baru atau udah ada akun baru, tapi nggak mau ngasih tahu gitu. Aku lihat dia nggak mau memberi celah untuk komunikasi dengan kamu. Bisa aja kayak ya dia nggak mau berteman di sosmed sama kamu, dia nggak mau kamu tahu jejak dia, ya dia nggak mau kamu bisa menebak-nebak dia ngapain, dia di mana, dia seperti apa, ya kayak gitu. Ini bisa juga orang yang misterius ya, atau memang susah buat jujur, ya katakanlah tukang bohong. Gitu. Ada di momen dia itu menjauh, dia tuh ya bisa aja menghilang, atau ya kayak aneh gitu sih, tiba-tiba berubah. Semula udah baik, hubungan atau relasi kalian baik-baik aja, terus aku rasa udah banyak ya yang kamu lakukan ke dia, kamu udah kasih hati mungkin ke dia, udah korbankan perasaan, atau udah ada yang kamu korbankan selain perasaan, entah materi atau kamu berikan segala-galanya. Terus orang ini merasa kamu tuh nggak berjasa gitu. Ya dia merasa kayak nggak ada yang terjadi di antara kalian berdua, seperti orang yang pura-pura amnesia dianya. Dia pura-pura hilang ingatan, merasa nggak tahu dan nggak ingat apa yang terjadi di antara kalian. Makanya orang ini bisa aja lebih fokusnya ke yang lain, ke orang lain, atau ya dia memulai hal baru dengan orang lain, dengan cinta baru kah, atau ya ada yang dia fokuskan. Bisa dia lebih fokus ke masa depannya, nggak mau lagi menoleh ke kamu gitu. Dan kamu merasa ya sedih sih. Soalnya kamu nggak dihargai, kamu nggak dianggap. Padahal ini bukan tentang jodoh nggak jodoh ya, tapi tentang etika. Orang ini nggak membereskan urusan kalian baik-baik. Istilahnya kayak ya kalau mau pergi ya pamit lah, kalau mau ngeblokir ya bilang lah, atau kayak kalau mau delete account ya bilang, mau hapus nomor gue ya bilang lah. Nah mungkin kamu ngerasa gitu ya. Jadi itu sih, orang ini bisa aja nggak ada etikanya, tidak ada tata krama. Gitu. Tapi ya at the end ya, pada akhirnya sih di sini dia sendiri yang panik ya kan. Kenapa panik? Ya panik lah, masa enggak. Soalnya paniknya itu ternyata setelah dia jalani kehidupannya, dia tuh tiba-tiba kayak merasa kehilangan ya. Ya mungkin cinta itu tumbuh di saat yang terlambat gitu. Sudah terlambat semuanya, tapi dia baru menyadari dia sangat mencintai kamu. Terus sudah terlambat saat waktunya, dia baru menyadari kehilangan kamu. Jadi kayak panik gitu. Dia panik, lost contact dengan kamu. Makanya orang ini masih mau stalking sosmed kamu. Kalau kamu punya media sosial, dia rajin stalking kamu ya. Kalau kamu privacy juga ya bisa lah, pakai akun palsu, nomor lain, ngelihat kamu online atau tidak, nomor kamu masih aktif atau enggak, atau kayak ya adalah banyak cara ya. Apalagi kalau aku lihat orang ini akan terus berusaha menerobos akun kamu supaya bisa dikepoin.
Kan banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi buat stalking akun yang di privacy. Jadi ya gitu, mungkin kamu jadi mikir ya udahlah, mungkin nggak usah terlalu aktif di sosmed, kamu nggak nge-publish mungkin kehidupan kamu di media sosial. Jadi ya panik lagi dianya, panik lah ya kan, masa enggak, rupanya kamu lagi fokus di YouTube ya kan, nonton tarot kepoin energi dia atau reading tarot gitu. Jadi ada sih sebenarnya kelebihan jika kamu sudah dalam masa-masa spiritual. Kalau yang sudah dalam perjalanan spiritual seperti kamu kan, kamu tertuntun nih nonton tarot dapat pencerahan. Kamu bisa lihat energi dia dari nonton tarot atau reading tarot. Cuma ya nggak usah berpuas diri sih, maksudnya nggak usah bermegah diri ya. Kalaupun kamu jadi tahu energinya dari pencerahan tarot, tapi kan lebih kayak ya yang penting aku udah tahu gitu, nggak usah ngebahas sesuatu yang jadi kayak menyudutkan dia. Apalagi kalau kamu tiba-tiba ngasih tahu ke dianya, kamu gini ya, nggak, lebih bagus sih diam aja. Kadang kan diam itu emas. Yang penting ya udah tahu energinya. Cukup sekian dan terima kasih. Gitu. Oke. Ini ada kartu judgment ya. Dan ini ada Ace of Pentacles, Three of Wands, ada Nine of Wands, ada Six of Slices, ada Page of Swords. Wah, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini yang kuat lagi Scorpio ya, Pisces, Cancer. Wah, yang kuat juga ada Capricorn, Libra, Taurus, Sagittarius, Aries, Taurus sudah ya. Itu sih yang kuat ya energinya. Jadi gini, kamu kan kalau kepoin dia di tarot, kamu cari tahu pencerahan dari tarot ya tentang energinya ya, itu sebaiknya kamu aplikasikan dengan baik. Kamu udah tahu seluk beluk permasalahan kalian atau seluk beluk tentang dia ya, udah cukup kamu cerna sendiri gitu. Jadi kayak ya, kalau kamu benar-benar jiwanya sudah lebih spiritual, kamu pasti menggunakan informasi dari tarot dengan bijak, dengan baik, dengan tepat gitu. Jadi kalau sudah tahu ya, kamu tinggal mencerna sendiri dan mencari langkah apa atau keputusan apa yang mau kamu ambil gitu. Kamu nggak perlu menemui dia langsung, marah-marah ke dia, atau kamu nggak perlu ngomel-ngomel ke dia, ngomong tentang dia tuh begini begitu ya. Karena kadang nggak guna juga kalau kamu marah-marah sama dia gitu. Istilahnya ya, ini kan orang yang keras ya, aku lihat egois juga. Jadi kadang kalau kamu nasehati nih tentang ini, tentang itu, kamu pengen dia berubah, ya boleh aja kamu ngasih saran, tapi kamu sebaiknya nggak usah maksa ke dia gitu. Terutama kalian yang tahu nih, ternyata kalian twin flame, ternyata kalian mirror ya. Ada kalanya kamu harus bersabar atau menahan diri untuk tidak membahas itu dulu ke dia.
Karena orang yang belum punya kesadaran spiritual, kalau kamu beritahu tentang twin flame, belum tentu dia menerima perspektif kamu itu, ya. Jadi aku rasa ketika kita sudah membaca energi dia, ya cukup kita aja yang mencerna. Jangan paksakan dia mencerna gitu. Karena dia tuh berkonflik sama kamu. So, apa yang kamu bilang belum tentu dia mau nurut gitu kan. Jadi istilahnya ya, aku rasa orang ini bakalan ke-trigger sendiri oleh semesta. Jadi kamu gak perlu capek-capek memohon, menasehati dia supaya begini begitu. Karena ya aku rasa tugas kamu udah selesai juga untuk membantu dia selama ini ke arah yang lebih baik gitu. And then aku lihat ini bisa aja ya relasi biasa doang, nggak hubungan yang jelas gitu. Bisa rekan kerja, rekan belajar, relasi biasa, teman kah atau sekedar nyaman. Hubungan yang nggak jelas juga ini aku lihat. Karena banyak yang ditakutkan ya, bisa tentang perbedaan, atau ini nggak direstui keluarga, bisa juga ada faktor keluarga, karena sudah ada yang punya orang lain gitu. Tapi aku lihat kamu banyak bantu dia selama ini, banyak support ya. Sebelum terjadi konflik, kalian intens komunikasi. Kamu sering ngobrol sama dia, sering chatting mungkin ya sebelumnya. Terus tiba-tiba terjadi pembatasan komunikasi, entah dia atau kamu memblok atau tidak merespon lagi. Ya pastilah ngerasain sesuatu yang berbeda. Walaupun dia di awal selau aja, ngerasa nggak terjadi apa-apa, tapi kan seiring berjalannya waktu, dia ngerasa kehilangan. Dia kayak ngerasa sepi ya, nih handphone nggak ada chat dari lo. Ya seramai apapun chat di HP dia, ya tetap aja dia ngerasa sepi karena nggak ada chat dari kamu. Terus kadang dia ngeliat-liat HP-nya, misalnya kayak WhatsApp, ya udah nggak ada lagi story kamu, status kamu, karena kan ngeblok kan, ngapus akun. Gimana mau lihat status, story gitu. Makanya kalau kalian punya rekan atau siapa yang kalian kenal ya, dia kadang mau kepoin kamu dari nomor orang itu atau dari akun orang itu. Misal kamu kenal sama ibunya, saudaranya, temannya atau siapa, ya dia kepoin dari nomor ibunya itu atau ya akun siapalah yang dia pakai untuk kepoin kamu, ya lihat story kamu, status kamu atau apalah gitu. Padahal beberapa dari kalian kadang bikin status itu kan di privacy ya, bikin story di privacy, hanya beberapa orang yang lihat. Dan ya kamu kan kadang bikin status itu hanya dia yang lihat. Jadi ya gitu, aku rasa dia kepoin dari manapun, jadinya juggling gitu ya, bingung. Soalnya status kamu di WhatsApp nggak muncul-muncul, di kontak ibunya kah, di kontak saudaranya, atau dari siapa gitu. Ngerti nggak sih? Coba diulangi video ini biar ngertos ya. Terus aku ngelihat orang ini masih simpen ya beberapa bait dari chat kamu. Mungkin ada chat kalian yang spesial banget selama ini. Dia screenshot ya, dia capture itu chat, jadi kayak dia simpan isi chat itu. Dia ngerasa kayak chat kamu yang bagian itu spesial banget, jadi dia simpan. Nah, di saat dia kehilangan dan kangen, rindu sama kamu, dia buka itu ya, ngebaca-baca lagi chat dari kamu. Ya aslinya ini bucin sebenarnya. Cuma ya stay cool gitu orangnya, ngerasa nggak butuh gitu. Dia ngerasa jual mahal memang ya, mungkin karena gengsinya tinggi gitu. Dan aku lihat
Kalau kalian sama sekali nggak ada kontak lagi ya, ini tetap loh dia memperhatikan kamu dari sosial media. Atau kalau kalian ada di circle yang sama, kalian punya teman yang sama, atau saudara kenal, keluarga misalnya kenal ya, kadang dia mau membicarakan kamu gitu, nanya-nanya kabar kamu gimana. Terus kadang ya dia tiba-tiba aja ngebahas kamu gitu, misalnya dia bahas kamu sama ibunya, si ini kayak gini loh mama, si ini kayak gini ya, selama ini dia kayak begini begitu. Nah terus mamanya kayak ngomong, kamu kenapa tiba-tiba bahas dia, kamu kangen ya? Terus panik lah dianya, ya kan, masa enggak? Ya gitu. Dan aku rasa dari sekian banyak foto di media sosial kamu, dia paling sering lihat foto kamu yang sendiri, apalagi foto kamu yang selfie. Karena orang yang kangen itu paling sering lihat foto selfie kamu, foto kamu yang sendiri ya, yang selfie deket banget gitu ya, sampai lubang hidung kamu kelihatan. Kayak gitu. Oke, aku shuffle lagi. Nah, ini ada kartu The Tribe. Oke, ada chaos and conflict. Imagine, go the distance, cope with, come to the edge. Oke, jadi aku lihat ya, kamu mungkin sadar nggak sadar ya, sebenarnya banyak pengaruh yang kamu berikan ke dia. Terlepas dari kekurangan kamu, kelebihan kamu, ya pasti kamu adalah pengaruhnya ke dia. Terutama buat kalian yang orangnya tulus ya, terutama buat kamu yang orangnya penyayang, tulus, penyabar, banyak berkorban ya. Gak hanya dia aja sih yang kangen sama kamu, orang-orang lain juga pasti rindu sama kamu gitu. Bahkan aku lihat ini gak hanya dia yang terkoneksi sama kamu, maksudnya tidak hanya orang yang terkoneksi sama kamu ini yang kangen sama kamu, ada juga yang lain. Kayak teman lama ini ada yang kangen sama kamu, cinta lama, cinta monyet ini ada yang kangen sama kamu, rekan kerja ada yang kangen, teman sekolah yang lama ada yang kangen juga sama kamu gitu. Ada juga keluarga ya, kayak saudara gitu kangen sama kamu, karena kamu tuh kayak benar-benar merangkul, mengayomi, bahkan ada yang menginspirasi di sini ya. Kayak dia nih, dia merasa kok kalau kamu tuh memberi, berkorban, rela melakukan apapun dengan kemurnian hati kamu, ketulusan hati kamu. Ya kadang dia belajar sih bagaimana kamu cara memperlakukan dia. Kamu benar-benar tulus ya, pakai hati nurani ya. Kadang dia terinspirasi lah untuk bisa seperti kamu. Kayaknya gimana ya, aku pengen juga bisa tulus kayak kamu ke orang lain gitu ya. Dia belajar ketulusan dari kamu. Makanya orang ini ya, misalnya ngelihat orang-orang sekitarnya yang lebih menderita dari dia, kadang dia tuh kasihan gitu sama orang-orang sekitarnya. Nah, belas kasihan dia itu muncul ke orang-orang sekitarnya karena dia belajar dari kamu juga yang tulus ke dia. Kemudian orang ini kan bisa aja belum ada apa-apanya nih ya, maksudnya ya sebelum-sebelumnya dia belum gimana-gimana gitu, belum berjaya lah ya. Beberapa kalian yang dealing dengan orang kayak gini, ketika dia berjuang untuk masa depannya, dia teringat sama kamu gitu, kayak kangen lah dinasehati sama kamu,
kayak kangen dicerewetin sama kamu. Beberapa kalian ini orangnya bawel ya, tapi berbobot ya, nggak bacot. Jadi ya dia sayang sama kamu, dia tuh ngerasa kamu kayak ibunya, kayak ayahnya gitu. Dia merasa seperti keluarga dengan kamu, apalagi ini kalau beda kedewasaan ya, kadang dia nganggep kamu tuh kayak kakak, kayak abang gitu, kakak adik ini ya. Sama adik-adik. Jadi mungkin terlihat kayak ya udahlah, anggap aja seperti saudara, anggap aja kayak kakak sendiri, kayak adik sendiri, tapi kan nggak bisa diungkiri kalau sudah saling jatuh cinta. Wah. Ya kalau udah bawa perasaan memang ribet lah, panik ya kan, masa enggak. Jadi ya gitu. Aku lihatnya kalau nggak komunikasi lagi ini kangen parah ya, rindu banget dapet chat dari kamu ingetin dia makan, kamu ingetin dia ibadah, kamu ingetin dia ngerjain tugas, ngerjain ini itu ya. Beberapa kalian orangnya inisiatif ya, selama ini bantu dia, nah tiba-tiba kamu nggak support lagi ya, ya sedih lah gitu. Dia kangen banget sama kamu. Terus orang ini masih mau membayangkan kamu sampai sekarang. Jadi kalau dia kangen ya dia bayangin wajah kamu, dia bayangin cara bicara kamu. Ya dia kayak ngebayangin aja kamu pernah ngasih advice, ngasih saran, ngasih nasihat. Dan sebenarnya ada yang dia ingat tentang tutur kata kamu ya. Mungkin beberapa nasihat kamu itu kayak men-trigger dia juga gitu. Jadi beberapa kata-kata kamu dia ingat. Jadi dia bayangkan aja sih kamu memberikan saran itu ke dia. Dia juga dia mau ingat-ingat aja bawelnya kamu itu, cerewetnya kamu. Terus yang paling ngerinya sih dia mau berhalusinasi tentang kamu. Karena orang ini kan walaupun jual mahal, dia punya hasrat ya, dia punya gairah. Ini kan normal orangnya ya. Masa nggak normal ya kan? Jadi karena dia cinta sama kamu, ada hasrat itu, ada gairah itu. Dia mau berhalusinasi, punya hubungan yang deep gitu ya, dalam dengan kamu, atau intim dengan kamu. Jadi kayak suka berhalu, ngehalu, bisa peluk kamu, bisa kissing dengan kamu, seperti itu. Apalagi kalau dia punya foto kamu ya. Aku rasa kalau dia simpan foto kamu itu ada motif tertentu. Bisa kayak ya biar bisa lihat wajah kamu. Sebenarnya bisa aja kan dia lihat sosmed atau stalking kamu untuk lihat foto kamu. Cuma nih orang aku rasa nyimpan foto kamu supaya foto yang paling dia suka itu, foto kamu itu bisa tetap terjaga di ruang privasinya, ngerti nggak? Karena dia punya file khusus di galerinya untuk nyimpan foto kamu yang paling dia suka gitu. Dan dia nyimpan foto kamu atau nge-capture ya, screenshot foto kamu itu karena takut aja itu foto nggak muncul lagi di sosmed kamu. Misalnya ini foto profil, takutnya kamu udah ganti lagi nanti foto profilnya, foto ini hilang lagi gitu kan. Terus kalau tiba-tiba kamu arsip lagi atau kamu hapus foto ini di sosmed, dia nggak bisa lagi lihat foto itu. Jadi ya dia kayak mau nggak mau harus nyimpan foto itu. Wah. Aku juga lihat apa ya, ini kalau yang punya spiritual connection ya, koneksi spiritual, kalaupun sudah menjauh tetap aja ini vibrasinya masih kuat ya. Apalagi kalau orang ini sudah mengikuti vibrasi kamu, dia diam-diam mau berubah, dia diam-diam mengikuti hal positif dalam diri kamu,
dia diam-diam mengikuti saran kamu ya. Meskipun dia diam-diam, ini masih kuat banget frekuensinya ke kamu. Dan soal menjauh, menghindar, menarik diri, itu kan karena keadaan aja ya. Bisa kayak dia punya orang lain atau kamu punya orang lain. Jadi dia merasa ya, jangan dulu lah gitu, aku mendekat sama kamu, biar aku mencintai kamu dalam diam saja. Atau ini orang memang butuh waktu untuk membangun masa depannya dulu, memantaskan dirinya. Bisa juga dia harus menyelesaikan masalahnya sama orang lain gitu, karena kan supaya nggak makin ribet ya, satu persatu masalahnya itu harus dia selesaikan. Teruntuk kalian yang dealing sama orang yang bermasalah ya. Kalau orang yang punya banyak masalah itu ketika dia punya percintaan, dia nggak terlalu fokus ke percintaan dengan kamu itu ya. Dia lebih kayak selesaikan dulu masalah-masalah hidupnya. Kalau dia merasa sudah pantas, dia merasa sudah tepat waktunya, dia juga memantau kamu, dia ngelihat kamu udah ready, udah siap ya, baru bisa union, baru bisa bersatu dengan kamu. Karena kan jodoh itu kan harus diusahakan juga gitu. Dalam artian ya, memang sih jodoh di tangan Tuhan. Segala sesuatu kan Tuhan yang ngatur, Tuhan yang berkehendak. Tapi kan manusia juga harus berusaha, berplanning, berencana. Jadi kan dia orangnya ya gitu, aku rasa punya planning ya, punya rencana untuk kamu. Ya rencananya itu tadi, dia harus menyelesaikan satu persatu isu, masalah, konflik dalam hidupnya, baru dia bisa ke kamu. Karena kan kalau benar-benar mau mengupayakan bersatu dengan kamu ya, dia harus beresin semuanya dulu, kayak gitu. Jadi dia cukup planning banget sih orangnya ya. Cuma kalau terlalu planning ini yang ribet ya, terlalu banyak rencana, akhirnya tinggal wacana. Ada yang kayak gitu. Makanya kalian ada yang menantinya lumayan lama, bertele-tele, banyak drama ya, kayak gitulah dianya. Kayak gitu sih. Ada juga memang orang yang lambat ya, lelet, mungkin dia lebih lambat dari keong. Jadi ya keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu masih ingin menerima dia ya silahkan. Kalau kamu merasa tidak bisa lagi ya nggak apa-apa. Karena kan kembali lagi, jodoh itu harus diusahakan. Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya nggak usah gitu. Baiklah, Maimunah Ferguso ya, aku baca ciri-cirinya lah ya. Ini bisa kamu atau dia atau kamu ya. Ini ada warna coklat ya, entah ada yang suka coklat atau kulitnya kecoklatan ya, agak gelap. Bisa juga ada momen tentang coklat, entah dikasih coklat, ngasih coklat, pakai sesuatu yang coklat, anything ya. Terus ada warna merah, ada warna biru, mungkin ada yang suka ya biru atau merah. Merah itu tentang berhenti juga ya, hubungan ini lagi stop, lagi berhenti. Atau ada yang suka ngasih yang merah atau biru, atau pakai yang merah biru, nah anything. Ada juga hijau, nah hijau ya, ya hijau itu tandanya maju. Maju terus pantang mundur ya. Jadi ya itu tadi, mungkin ada suka hijau, ngasih yang hijau, atau suka pakai hijau, pernah punya momen hijau. Nah ada juga gunung. Jadi kalau gunung ya bisa aja ini momen tentang gunung, pernah ke gunung bareng, atau ada yang tinggal dekat gunung, domisilinya dekat gunung, kerjaan atau studinya dekat gunung. Terus ada dekat laut ya di sini.
berhubungan dengan laut, momen ke laut, suka ke laut kah atau apa, anything. Terus ada yang suka olahraga, ada yang suka mancing ya, mancing ikan, mancing keributan gitu, anything. Ada suka traveling ya, jalan-jalan, nggak jelas juga jalan-jalan, keliling-keliling gitu ya. Ada yang suka main sosmed ya, Instagram, Facebook, main TikTok ya, ada main Tinder, Tantan, aplikasi dating gitu, kenalan. Terus ada suka nasi goreng mungkin ya, suka makan gorengan gitu, apa aja yang digoreng gitu ada yang suka ya. Terus ada tentang motor sama mobil, mungkin ada yang suka naik motor, mobil, atau punya momen di motor, di mobil. Di motor boncengan, di mobil ngapain tuh. Terus ada yang suka wangi di sini ya, suka wangi-wangi gitu, suka parfum atau apa ya, pokoknya nggak suka bau ya. Ada yang anti banget sama bau di sini. Terus ada yang suka edit foto edit foto pakai beauty plus lah, ya edit supaya lebih kinclong fotonya, atau edit foto yang lebih keren aja sih, kayak filter gitu supaya lebih bagus fotonya. Suka nyusun foto di aplikasi gitu ya. Ada juga yang suka dengerin musik, dengerin lagu, terus lagunya menceritakan kamu dan dia. Lagunya kayak berkesan ya buat kalian. Ada juga tentang momen hujan-hujanan di sini ya, mungkin pernah hujan-hujanan atau apa ya dikala hujan kamu teringat dia atau dia teringat kamu. Jadi kayak ya gitu, suka dingin ya. Kalau udah hujan dingin tuh kayak galau momen banget gitu, momen yang galau, kamu teringat dia, galaunya luar biasa. Ada yang suka dingin ini juga ya, bisa aja ada yang suka hawa dingin, suka minuman dingin atau apa ya, ada tentang dingin, atau ini orangnya dingin ya, cool. Terus ada tentang seseorang yang suka bunga di sini ya, suka bunga, suka estetika, suka keindahan, seni, sebagainya gitu ya. Terus ada yang tentang pinjaman di sini, mungkin ada yang pernah pinjamin apa gitu, pinjamin buku, pinjamin ini itu nggak dikembaliin, apalagi kalau minjamin duit ya, itu nggak dikembaliin. Ya ada beberapa kalian yang seperti itu, masih terlibat soal cuan ya, soal uang, atau ini ada hubungan bisnis ya, beberapa kalian gitu. Baiklah, aku rasa sampai di sini dulu general reading kali ini. Ini beberapa aja yang cocok, energinya bisa terbolak-balik ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.